Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Saputra, NIM 222222052, dan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Pengenalan Pola Universitas Muhammadiyah tahun 2024. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai linear discriminant analysis. Nah, di sini ada klasifikasi LDA untuk pendekatan klasik untuk menghitung transformasi linear yang optimal. Review itu ada dua, yaitu Principal Component Analysis atau PCA untuk mencari proyeksi yang menyediakan informasi sebanyak mungkin dalam data dengan pendekatan least squares. PCA memberikan perlakuan statistik yang sama bagi seluruh kelas data. Nah, itu yang kita bahas ini adalah linear discriminant analysis atau LDA. Mencari proyeksi terbaik yang dapat memisahkan data dengan pendekatan least squares. LDA memberikan perlakuan statistik yang berbeda atau terpisah untuk setiap kelas dengan menemukan kombinasi linear dari fitur yang menjadi ciri khas objek setiap kelas. Untuk tujuan dari PCA mengurangi dimensi data dengan mempertahankan sebanyak mungkin informasi dari dataset yang asli. Sedangkan untuk tujuan dari LDA yaitu mencari proyeksi linear untuk memaksimumkan pemisahan antar kelas dan juga meminimumkan jarak di kelas objek yang sama. Nah, di sini ada contoh studi kasus. Di sini adalah pabrik ABC memproduksi chip rings dengan kualitas tinggi dan sangat mahal yang diukur dengan dua fitur, yaitu kelengkungan dan diameter. Hasil quality control oleh para ahli diberikan dalam dataset berikut. Nah, di sini bisa kita lihat ada dataset yang diberikan dengan hasil quality control pas dan not pas. Nah, di sini kita diberikan pertanyaan, jika diketahui sebuah chip rings memiliki kelengkungan 2,81 dan diameter 5,46, tentukan kelas quality controlnya menggunakan konsep LDA. Nah, ini kita masuk ke contoh kasusnya. Di sini untuk tahap yang pertama kita akan melakukan labeling pada dataset. Di sini untuk data yang memiliki status quality control pass ini akan kita beri label 1, dan untuk yang not pass akan kita beri label 2. Nah, ini akan kita langsung coba contohkan. Nah, ini saya sudah memiliki datasetnya yang sudah ditulis, dan sekarang kita akan pertama untuk melakukan labeling pada dataset. Ini untuk langkah pertama, kita akan labeling pada datasetnya. Ini kita langsung ambil aja datanya. Nah, ini kita samain aja. Nah, kemudian untuk quality controlnya ini akan kita buat sama seperti di contoh ini. Ini untuk yang satunya ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang statusnya pas, ini kita jadikan 1 untuk labelnya. Dan untuk yang not pass kita jadikan 2. Nah, setelah kita berhasil melakukan labeling pada dataset, langkah selanjutnya yaitu memisahkan X berdasarkan grup. Nah, di sini kita akan memisahkan mana yang X1 atau fitur yang masuk ke dalam kelas yang 1 dan fitur yang masuk ke dalam kelas 2. Nah, ini langsung saja kita pisahkan ke langkah yang kedua. Di sini kita akan mengambil X1-nya itu ini. Kita akan ngambil sampai 4, 1, 2, 3, 4. Berarti kita 1, 2, 3, 4. Dan kita geser ke sebelah lagi. Oke. Untuk selanjutnya X2-nya ini kita akan mulai ngambil dari sini. Nah, ini ada 3. Tarik lagi. Nah, ini kita sudah sampai di tahap yang kedua, yaitu memisahkan X berdasarkan grup. Kemudian kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, untuk langkah selanjutnya ini, kalau untuk X nih fitur variable independent, untuk yang Y itu adalah kelas atau variable dependentnya.
Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung mean feature dari grup dan menghitung mean global. Nah, kita akan menghitung nilai rata-rata dari setiap grup dan juga menghitung rata-rata dari keseluruhan atau globalnya. Nah, ini kita akan coba langsung. Di sini kita akan menggunakan fungsi average untuk mendapatkan nilai rata-rata. Average. Nah, di sini kita akan ambil dari grup 1 dulu. Ini dan untuk sebelahnya average. Dan selanjutnya kita akan mengambil average dari grup 2. Salah. Average. Dan untuk yang terakhir kita akan mengambil rata-rata keseluruhannya. Di sini kita ambil dari datasetnya langsung. Untuk ini kita tarik aja. Nah, ini kita sudah sampai langkah yang ketiga. Untuk langkah yang keempat, kita akan melakukan penghitungan terhadap XI0 atau main concert, yang mana kita lakukan dengan cara XI dikurang dengan main global. Nah, di sini langsung saja kita coba untuk yang keempatnya ini. Langkah keempat kita langsung coba aja, yaitu tadi XI. Nah, ini kita ambil ini dikurangi dengan main globalnya, kita kunci aja. Oke, ini 4. Dan ini salah. Dan untuk yang sebelah sini kita ini dikurangi main globalnya, kita kunci. Oke, kemudian untuk yang X20-nya kita ambil ini dikurangi variabel global, kita kunci. Ini ada 3, dan kita ambil lagi dikurangi variabel global, kita kunci lagi. Nah, sampai sini kita sudah berhasil sampai di langkah yang keempat. Selanjutnya pada yang langkah kelima, kita akan menghitung matriks kovarian dari grup I, di mana nanti kita akan menghitung matriks kovarian dari 1 dan 2. Di sini didapati untuk mendapatkan matriks kovarian itu didapatkan dengan rumus CI atau matriks kovarian itu sama dengan XI0 transpose XI0 dibagi N1, di mana XI0 merupakan mean corrected data yang merupakan hasil dari pengurangan data dari kelompok XI dengan rata-rata keseluruhan kelompok yang sudah kita hitung tadi. Nah, kemudian untuk NI itu merupakan banyaknya kelompok ke I. Selanjutnya, setelah dihitung data-data tadi menggunakan rumus ini, didapatilah untuk C1-nya itu atau kovarian grup 1-nya itu adalah 0,166 minus 0,192 minus 0,192 1,349. Untuk C2-nya yaitu 0,259 minus 0,286 minus 0,286 2142. Nah, selanjutnya
data-data tersebut dari C1 atau covariant group 1 dan covariant group 2 akan kita masukkan ke dalam sebuah rumus untuk membentuk Pulido with group covariant matrix atau matriks covariant dalam kelompok. Nah, ini rumus yang digunakan dan ini ada terdapat 3. Nah, ini kenapa cuma 3? Karena untuk 1,2 dan 2,1 itu hasilnya sama. Jadi untuk C 1,1-nya itu 4 dibagi 7 dikali 0,166 ditambah 3 dibagi 7 dikali 0,259 sama dengan 0,206. Nah, itu akan disimpan di sini. 1. Nah, ini C1,2 atau C2,1 ini sama ya. Nah, itu 4 dibagi 7 dikali minus 0,192 ditambah 3 dibagi 7 dikali minus 0,286. Dapatilah hasil minus 233. Ini minus 233, minus 233 di posisi 1,2 dan 2,1. Selanjutnya untuk posisi 2,2 itu 4 dibagi 7 dikali 1,349 ditambah 3 dibagi 7 dikali 2,142. Didapatilah hasil 1689. Selanjutnya untuk ini tadi kita sampai langkah kelima, kita masuk ke langkah yang keenam. Pada langkah keenam ini kita sudah berhasil mendapatkan matriks covariant. Selanjutnya kita akan melakukan inverse terhadap matriks covariant tersebut. Nah, ini setelah dilakukan inverse, maka didapatilah hasil matriks covariant yang sudah di inverse itu memiliki nilai 5,745, 0,791, 0,791, dan 0,701. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan inverse dari matriks covariant, kita akan melakukan perhitungan terhadap probabilitas prior pada setiap kelas. Nah, untuk perhitungan probabilitas prior pada setiap kelas itu yaitu P sama dengan 0,571, 0,429 sama dengan 4/7 dan 3/7. Untuk langkah yang terakhir yaitu kita akan melakukan perhitungan terhadap fungsi diskriminan. Nah, di sini saya memiliki contoh untuk fungsi diskriminannya. Fungsi diskriminan ini akan menghasilkan dua fungsi yaitu F1 dan F2. Nah, untuk rumus F1-nya itu seperti ini. Yang misalkan kita masukin nilai akan menjadi seperti ini. Untuk F2-nya seperti ini dan dimasukin angkanya seperti ini. Nah, kemudian setelah kita berhasil mendapatkan ini, coba kita lihat ya. Di sini setelah kita mendapatkan fungsi diskriminan, nah ini udah selesai ya. Nah, di sini kita akan mengetahui jawabannya. Nah, jika di sini belum disebutkan jawabannya, jadi ini ada diketahui kalau misalnya resultnya itu yaitu 2, nah itu not pass. Jadi untuk ring apa tadi? Jadi untuk yang diprediksi tadi itu dia masuk ke kategori tidak lulus, tidak pas, not pass. Nah, ini bagaimana menghitungnya? Nah, ini kita bisa lihat dari sini. Nah, setelah kita mendapatkan F1 dan F2 dari rumus yang kita lihat sebelumnya, di situ kemudian kita akan mencari hasilnya dengan cara yaitu melihat apakah F1 memiliki nilai yang lebih besar daripada F2. Jika F1 memiliki nilai yang lebih besar daripada F2, maka hasil dari quality control tersebut akan bernilai 1 atau pass atau pas. Nah, sedangkan jika nilai F2 lebih besar dibandingkan F1, maka hasil dari quality control tersebut akan 2 yang menandakan not pass. Nah, di sini untuk data hasil prediction dari apa tadi? Dari chip rings yang memiliki kurvatur 2,81 dan diameter 5,46. Ini 5,46 itu adalah
Untuk F1-nya 44,049 dan F2-nya 44,085 dan didapatilah hasil yaitu 2 atau not pass. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, silahkan diberitahu supaya bisa menjadi acuan untuk perbaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.